Bintang utama dan aktris top Shen Youchu berdiri di bawah kantor saya selama 3 hari. Saya sedang bersiap meminta keamanan mengusir orang itu. Tiba-tiba muncul barisan komentar mengalir di depan mata. Bro, jangan usir. Apakah kamu tahu betapa tergantungnya wanita ini padamu? Dia selalu membawa foto kamu di dalam tasnya. Setiap kali sebelum adegan ciuman, dia harus melihatnya sekali agar masuk peran. Disinilah pemeran pria menolak dengan dingin. Aktris utama yang hancur kemudian melakukan adegan palsu yang menjadi nyata dengan bintang muda berpengaruh. Akibatnya, reputasi pemeran pria hancur setelah tertangkap kamera. Akhirnya dia diblokir seluruh internet. Pemeran pria, bangunlah. Aktris utama tampak dingin di permukaan. Sebenarnya dia memiliki ketergantungan patologis padamu. Satu tatapan darimu membuatnya lemah. Jika kamu tersenyum, dia bisa susah tidur. Aku terkejut sejenak. Kupikir aku mengalami halusinasi. Mengusap mata. Komentar-komentar itu masih melayang jelas di depan mata. Apa yang terjadi? Aku menunduk melihat ponsel. Pesan yang baru saja dikirim Shen Youchu masih tertampil di layar. Jiang Zian, kamu harus memberi penjelasan apa? 3 hari yang lalu aku menolak undangan investasi yang dia minati. Alasannya sangat sederhana. Rekan kerjanya adalah Bai Jingcheng, bintang muda yang naik pangkat dengan membeli tren lewat pemasaran. Bekerja sama dengan orang seperti itu menghabiskan uang. Hanya terdengar suara. Tidak menyangka Shen Youchu bereaksi begitu besar. Langsung memblokir di depan kantor saya. Komentar lagi mengalir masuk. Aktris utama sudah berdiri di depan selama 72 jam. Selama itu menolak 3 kali mantel yang dikirim asisten. Hanya agar terlihat lebih menyedihkan. Supaya Nan Pei menjadi lembut hati. Sayangnya, Nan Pei yang keras kepala tetap tidak turun. Melihat aktris utama sekali saja hampir membuatku menangis. Bukan pemeran pria. Apa sebenarnya yang kamu tunggu? Jika aktris utama terus berdiri, akan pingsan. Tidak bisakah kamu turun dan menenangkannya? Aku mengangkat alis. Kenapa komentar ini seperti menonton siaran langsung? Selain itu, dia bilang Shen Youchu kecanduan padaku. Shen Youchu terkenal sangat dingin. Di dalam industri, dia tidak pernah beredar gosip dengan artis pria manapun. Saat diwawancarai, dia selalu menghindari pertanyaan tentang hubungan dia terhadapku. Kami bahkan dalam setahun hanya bertemu beberapa kali. Kamu? Pemeran pendukung pria, berpura-puralah saja. Kenapa Ratu Film begitu ketagihan padamu? Kamu tidak mengerti apa-apa di dalam hatimu. 5 tahun yang lalu kamu menyelamatkannya. Sejak itu dia terperangkap. Foto di dalam tas itu sudah kusut. Tapi itu tetap foto yang dia ambil diam-diam. Saat itu kamu sedang menelepon di lokasi syuting. Sisi wajahnya luar biasa. 5 tahun yang lalu. Aku mengingat kembali dengan teliti. Aku teringat pada kejadian itu. Saat itu Shen Youchu belum terkenal. Di tim produksi dia diasingkan orang. Aku kebetulan lewat dan membantunya keluar dari situasi itu. Hanya sekali itu saja. Hanya sekali itu saja. Pemeran pendukung? Tahukah kamu apa yang dikorbankan Ratu Film untuk sekali itu? Selama 5 tahun ini dia menolak begitu banyak pelamar. Karena hatinya berisi kamu. Orang lain sama sekali tidak mengerti tingkat ketagihan Ratu Film. Sudah menjadi patologis. Setiap malam sebelum tidur dia harus melihat fotomu sekali. Hanya setelah melihatnya dia bisa tidur. Aku terdiam. Jika komentar di layar benar, maka penolakan investasiku sebelumnya memberi dampak besar padanya. Memikirkan hal itu, aku mengambil jaket dan berjalan ke lift. Komentar langsung meledak. Akhirnya pemeran pendukung akhirnya turun. Teman-teman, siapkan tisu. Pertunjukan bagus akan dimulai. Ratu Film, tahanlah. Pria kamu datang. Saat aku keluar dari gedung, Shen Youchu sedang membelakangi aku. Berdiri di dalam angin dingin. Angin bulan Maret masih membawa kesejukan. Dia hanya memakai mantel tipis. Bahunya bergetar sedikit. Mendengar suara langkah kaki. Dia berbalik tiba-tiba. Saat melihat bahwa itu aku, di mata dinginnya yang selalu tenang, muncul secercah kegugupan. Namun tak lama kemudian dia kembali dengan ekspresi menolak orang dari jauh. Kamu akhirnya mau menemui saya. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya melangkah mendekat beberapa langkah. Komentar meluncur liar. Bintang film wanita sudah hancur. Pemeran pria berada kurang dari 2 detik darinya. Detak jantungnya sudah melambung sampai 150. Lihat cepat. Tangan bintang film wanita bergetar. Dia berusaha keras tetap tenang. Bintang film wanita, tatapanmu melayang. Jangan fokus pada bibir pemeran pria. Kamu datang untuk memberi penjelasan. Saya memperhatikan pandangan Shen Youchu memang menghindar. Dia jelas-jelas menatap saya. Namun dia tidak berani menatap saya kembali. Berada di sana selama 3 hari. Hanya demi satu investasi. Saya membuka mulut. Shen Youchu menggigit bibirnya. Film ini sangat penting bagi saya. Begitu penting sampai membuat bintang film teratas di negeri ini berdiri 3 hari dalam angin dingin. Bulu matanya bergetar. Tidak menjawab. Saya melangkah maju 1 langkah. Langkah itu membuat jarak di antara kami kurang dari 1 meter. Komentar, bintang film wanita akan hancur. Bintang film wanita akan hancur. Pemeran pria, jangan terlalu dekat. Kecanduannya akan meletus. Pernapasan bintang film wanita menjadi kacau. Dia sekarang hanya memikirkan betapa memikatnya dia. Dia tampan. Bagaimana dia bisa berdiri begitu dekat? Bisa bikin tertawa sampai mati. Karakter dinginmu sudah kamu beri makan ke anjing. Saya melihat ujung telinga Shen Youchu memang memerah. Seluruh tubuhnya tegang sekali. Seperti menggunakan seluruh kemauan untuk mengendalikan diri. Nona Shen, apakah kamu ada sesuatu yang ingin katakan padaku? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya mengandung sedikit rasa canggung. Kata-kataku belum selesai. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Saya cepat-cepat menahan pinggangnya. Tempat yang disentuh terasa dingin. Kamu demam. Aku mengerutkan alis. Shen Youchu tampak seperti terbakar. Dengan keras dia melepaskan tanganku. Mundur beberapa langkah. Aku tidak apa-apa. Suaranya bergetar. Wajahnya memerah parah. Ratu Film, kamu terlalu sial. Karena pemeran pendukung laki-laki menepuk pinggangnya. Jadilah begini. Kamu yakin masih bisa bertahan? Kecanduan sang Ratu Film muncul. Sekarang seluruh tubuhnya terasa panas. Bukan karena demam. Karena pemeran pendukung laki-laki menepuknya. Pemeran pendukung?
Kamu tidak boleh menepuknya lagi. Aku ingin melihat ratu film benar-benar hancur. Aku melihat Shen Youchu mundur dengan canggung. Dan di dalam hatiku mulai merencanakan sesuatu. Soal investasi Nona Shen. Kita bisa membicarakannya lagi. Dia terkejut. Kamu bilang apa? Aku berkata aku mengucapkan tiap kata dengan jeda. Aku bisa mempertimbangkan investasi ini. Mata Shen Youchu langsung bersinar. Seperti orang yang tenggelam. Menangkap sekuntum jerami penyelamat. Tapi aku mengubah arah pembicaraan. Aku punya syarat untuk kembali ke kantor. Aku menyuruh asisten mengeluarkan semua data dari dunia ini. Benar. Aku sudah memastikan ini adalah sebuah buku. Dan aku adalah pemeran pendukung dalam buku itu. Seorang alat yang ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi protagonis pria dan wanita. Nama buku aslinya adalah Kekasih Rahasia Sang Ratu Film, menceritakan tentang Ratu Film top Shen Youchu dan bintang muda Bai Jingcheng. Kisah cinta mereka. Kedua mereka menjadi rumor karena berkolaborasi dalam film. Awalnya palsu, lalu sandiwara menjadi nyata. Akhirnya menjadi pasangan idaman dalam industri. Dan peranku dalam buku itu adalah pemeran pendukung yang menjadi korban. Shen Youchu saat karirnya mulai. Aku adalah salah satu investor. Karakter Yuan Shu diatur sebagai aku yang diam-diam menyukai Shen Youchu. Tapi dia tidak merasakan apa-apa terhadapku. Kemudian karena aku tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, aku mulai mengejarnya secara gila. Bahkan memerasnya dengan investasi. Shen Youchu demi menghindari saya, justru mendekati Bai Jingcheng. Bai Jingcheng memanfaatkan kesempatan untuk menjebak saya, menyebarkan foto pertemuan pribadi saya dengan Shen Youchu, ditambah dengan aturan tersembunyi para sponsor. Naskah aktris utama. Opini publik seragam. Semua orang mengira saya yang memaksa Shen Youchu. Shen Youchu demi melindungi diri, tidak keluar untuk memberi klarifikasi. Akhirnya saya diblokir di seluruh internet. Nama baik hancur, membebani keluarga. Industri juga mengalami kerugian besar. Di dalam buku, saya akhirnya berakhir dengan sedih. Sedangkan Bai Jingcheng dan Shen Youchu menjadi pasangan dewa yang dipuja semua orang. Sindirannya, saya merasa sangat sarkastik. Komentar lagi muncul tentang Lan Pei. Sekarang kamu tahu nasibmu. Kan? Tidak mengubah alur cerita. Itu hanyalah alat untuk menjejakkan kaki Bai Jingcheng. Orang paling malang adalah aktris utama. Sebenarnya selalu menyukaimu. Tapi dia terlalu pengecut. Tidak berani mengaku. Akhirnya hanya bisa menatapmu menutup buku aslinya. Di akhir cerita, aktris utama setelah pemeran pria diblokir, mengalami penyakit berat. Kurus 20 jin. Kemudian meskipun bersama Bai Jingcheng, tapi dia terus tidak bahagia. Saya tertawa sinis. Inilah cinta protagonis pria dan wanita. Satu bersifat munafik, satu pengecut. Lalu mengapa saya harus menjadi batu loncatan bagi mereka? Ding. Ponsel menerima sebuah pesan dari Bai Jingcheng. Bos Jiang mendengar Anda ingin berinvestasi dalam drama baru Youchu. Jika tidak keberatan, kami menyarankan Anda datang. Bintang muda berpengaruh mulai mendekati pemeran pria. Dia ingin menguji latar belakang Anda. Bai Jingcheng masih belum tahu identitas asli pemeran pria. Di matanya, pemeran pria hanyalah investor biasa. Target mudah. Pria pendukung? Identitas aslimu sebenarnya adalah bos di balik layar Star Shine Entertainment. Mau nggak memberi sedikit kejutan pada aktor populer ini? Aku melihat informasi yang terungkap lewat komentar. Aku mengangkat sudut bibir. Begitulah, di dunia ini, aku tampak seperti investor biasa. Padahal aku sebenarnya pengendali sejati Star Shine Entertainment. Star Shine Entertainment adalah salah satu grup hiburan terbesar di dalam negeri. Perusahaan yang ditandatangani oleh Bai Jingcheng adalah anak perusahaan Star Shine. Dengan kata lain, aku ingin menghancurkannya. Tapi itu hanya soal satu kalimat. Aku membalas Bai Jingcheng. Besok sore jam 3 di tempat lama, taruh ponselmu. Aku menelpon Shen Youchu. Telepon berdering 3 kali lalu terhubung. Lebih cepat daripada siapapun. Suara Jiang Zian terdengar sedikit tegang. Besok sore temani aku menemui seseorang. Di ujung telepon terdiam selama 1 detik. Lalu terdengar suara Shen Youchu yang menahan kegembiraan. Wow! Tangan aktris utama bergetar saat mengangkat telepon. Dia sangat bersemangat. Aktris utama? Tenang dulu, bukankah cuma pria pendukung yang mengajakmu? Benarkah begitu? Itu terlalu mengobati. Aktris utama menunggu hari ini. Sudah menunggu selama 5 tahun. Keesokan harinya, ketika aku tiba di tempat pertemuan, Shen Youchu sudah menunggu. Dia hari ini memakai gaun putih. Rambut panjangnya terurai di bahu. Seluruh penampilannya dingin seperti bunga putih di salju. Dia melihatku. Dia berdiri. Ada sedikit ketegangan yang sulit terlihat di ekspresinya. Kamu datang. Aku mengangguk. Duduk di seberangnya. Aktris utama hari ini mengganti pakaian 8 kali sebelum keluar. Semua demi terlihat lebih bagus di depan pria pendukung. Aktris utama? Jangan terus menatap pria pendukung. Bagaimana dengan persona dinginmu? Persona itu sudah hancur berkeping. Sekarang aktris utama seperti anak puyuh kecil. Tidak berani gemetar di depan pria pendukung. Aku berpura-pura tidak melihat komentar. Tanya dia apakah sudah menunggu lama. Shen Youchu menggelengkan kepala. Baru muncul di layar komentar. Dia sudah tiba 1 jam lebih awal. Aku menahan tawa. Saat itu pintu ruang VIP terbuka. Bai Jingcheng masuk mengenakan setelan jas bermerek. Di belakangnya ada 2 asisten. Begitu masuk, dia langsung melihat Shen Youchu. Ada sekilas terkejut di matanya. Lalu ia menampilkan senyum profesional. Kebetulan, kakak Youchu juga ada di sana. Shen Youchu mengangguk pelan. Tidak ada kata tambahan. Bai Jingcheng duduk di seberangku. Dengan sikap santai. Pak Jiang,
Kali ini Anda mengundang saya untuk membicarakan urusan investasi. Nada bicaranya mengandung sikap merendahkan. Menurutnya, aku hanyalah investor biasa. Bajie Zuo hanya ingin masuk ke dunia hiburan. Bintang muda berpengaruh. Kau terlalu sombong. Apakah kau tahu siapa yang duduk di depanmu? Dia tidak tahu. Dia mengira pemeran pria hanya korban yang mudah dimanfaatkan. Siap menipu dan langsung kabur. Aku sudah tidak sabar ingin melihat dia terpukul. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengangkat cangkir teh dan meneguk sedikit. Bai Jingcheng melihat aku tidak menanggapi. Lalu melanjutkan kepada Pak Jiang. Jujur saja, apakah Anda akan berinvestasi dalam drama ini? Bagi saya, dampaknya tidak besar. Namun jika Anda berinvestasi, saya dapat menjamin tingkat pengembalian investasi Anda setidaknya 3 kali lipat. Tentu saja, ini memerlukan kesungguhan Anda. Maksudnya sangat jelas. Jika ingin naik kapal ini, harus memberi keuntungan kepadanya. Aku meletakkan cangkir teh, menatapnya dengan senyum setengah. Maksud Pak Bai adalah, keberhasilan atau kegagalan drama ini tergantung padamu. Bai Jingcheng mengangkat bahu. Setidaknya dalam hal popularitas, basis penggemar saya sudah ada di sana. Bagaimana menurut Anda? Pandangan Shen Youchu menjadi dingin. Dia hampir membuka mulut. Aku menghentikannya dengan mengangkat tangan. Maka aku malah ingin bertanya pada diriku. Dengan tenang berkata, jika tidak ada Nona Shen, berapa banyak popularitas yang masih dimiliki drama ini? Senyum Bai Jingcheng terhenti sejenak. Jiang Zong, maksud Anda apa dengan kata-kata itu? Wajah Bai Jingcheng tidak begitu bagus. Aku bersandar pada sandaran kursi. Nada bicara santai. Tidak ada yang berarti. Aku rasa Pak Bai terlalu menganggap dirinya penting. Popularitas drama ini karena akting Nona Shen, bukan karena popularitasmu. Katakan sesuatu yang menyenangkan. Mengganti dengan aktor pria manapun hasilnya hampir sama. Wajah Bai Jingcheng memucat. Jiang Zong, jika Anda berkata begitu, tidak ada artinya. Saya datang ke sini untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Aku memotongnya. Aku sudah bilang tadi, aku tidak tertarik padamu. Hari ini saya mengundangmu datang. Hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku terdiam sejenak, memandang matanya. Investasi drama ini tidak akan langsung berhubungan dengan Nona Shen. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak puas, kamu bisa keluar. Udara seketika membeku. Wajah Bai Jingcheng memerah sangat. Jelas dia tidak menyangka aku akan menolak begitu saja dengan senang hati. Sangat menyenangkan. Wajah aktor populer menjadi hijau. Aktor pendukung yang tampan membuatku menangis. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria. Bai Jingcheng, sekarang kamu tahu takut? Baru sampai di sini. Nanti ada yang menyenangkan untukmu. Bai Jingcheng menahan kemarahannya, menciptakan senyum. Pak Jiang, apakah Anda tidak takut menyinggung orang dengan melakukan ini? Menyinggung siapa? Aku membalas. Menyinggungmu? Tatapan Bai Jingcheng berkilau. Tidak ada respons langsung. Dia berdiri dan merapikan setelan jasnya. Bos Jiang berharap Anda tidak menyesal keputusan hari ini. Setelah selesai berkata, dia pergi sambil menutup pintu dengan keras bersama asistennya. Ruang VIP kembali tenang. Shen Youchu menatap saya dengan tatapan yang rumit. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa harus menyinggung dia demi saya? Suaranya agak serak. Kamu seharusnya tahu hubungan Bai Jingcheng dalam industri. Aku tahu. Aku memotong bicaranya. Shen Youchu terkejut. Aku berdiri dan berjalan ke depannya, melihatnya dari atas. Nona Shen, apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran. Dalam drama ini, kamu adalah inti, bukan dia. Aku berinvestasi padamu. Wajah Shen Youchu langsung memerah. Pemeran pria pendukung. Apakah ini kamu mengaku cinta? Tahukah kamu seberapa besar dampak kata-kata itu bagi aktris utama? Aktris utama tidak bisa berpikir lagi. Hanya satu kalimat yang berulang di kepalanya. Dia berinvestasi pada saya. Dia berinvestasi pada saya. Aktris utama? Cepat bicara, jangan cuma berdiri diam. Shen Youchu membuka mulutnya, ingin mengatakan apa, tapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia hanya menunduk. Dengan suara pelan, dia berkata satu kali, terima kasih. Aku melihat ujung telinganya yang memerah. Tak tahan, aku tersenyum tipis. Ternyata komentar, bullet screen, tidak menipu saya. Wanita ini memang membuatku ketagihan. Sejak hari itu, frekuensi Shen Youchu menghubungi saya jelas meningkat. Kadang membahas naskah, kadang melaporkan kemajuan, kadang hanya lewat di depan kantor saya. Komentar selalu muncul tepat waktu, menyiarkan aktivitas batinnya kepada saya secara langsung. Aktris utama kembali. Alasan hari ini adalah ada kafe di dekat sini yang sangat enak. Dia duduk di kantor Anda selama 2 jam, minum 3 gelas air, hanya untuk melihatmu lebih lama. Mulai sekarang bersikaplah lebih sopan. Dengan sikap seperti itu, pemeran pria akan menyadarinya. Aku sudah melihatnya sejak lama. Hari itu, Shen Youchu kembali datang ke kantor saya dengan alasan membahas naskah. Aku perhatikan dia memakai makeup ringan hari ini. Rambutnya juga lebih ditata daripada biasanya. Aku rasa adegan ini bisa diubah sedikit. Dia menunjuk ke sebuah halaman dalam naskah. Reaksi tokoh utama terlalu datar. Harusnya lebih intens. Aku mendekat untuk melihat. Begitu mendekat, jarak di antara kami tiba-tiba menjadi hanya beberapa sentimeter. Tubuh Shen Youchu jelas menjadi kaku. Detak jantung sang aktris utama sudah melampaui 180. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Lan, kamu sengaja. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Tangan aktris utama bergetar. Sekarang dia penuh dengan aroma pria itu di kepalanya. Sudah selesai? Dia sudah sepenuhnya terjerumus. Aku berpura-pura tidak memperhatikan keanehan itu. Sambil menunjuk naskah, dia berkata, kamu benar, bagian ini memang bisa diubah. Ya, suara Shen Youchu terdengar agak melayang. Jelas dia tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Aku menoleh dan tepat bertemu matanya. Secara refleks dia ingin menghindar, tapi aku memegang pergelangan tangannya. Nona Shen, aku menurunkan suara. Sepertinya kamu menghindariku. Wajah Shen Youchu langsung memerah. Aku tidak. Tidak, aku mengangkat alis. Lalu kenapa kamu tidak berani menatapku? Dia menggigit bibir bawahnya. Bulu matanya bergetar terus. Nanti akan meledak. Nanti akan meledak. Kecanduannya akan meletus. Pemeran pria?
Jangan memaksanya lagi. Kalau dipaksa lagi, dia akan meledak di tempat. Jangan berhenti. Aku ingin melihatnya benar-benar kehilangan kontrol di masa depan. Aku tidak melepaskan tangan. Justru aku mendekat sedikit lagi. Dekat sampai aku bisa jelas melihat lengkungan kecil pada bulu mata dia. Dan juga kegelisahan yang dalam di mata dia. Shen Youchu. Aku memanggil namanya. Sebenarnya kamu mau dapat apa dariku? Nafasnya menjadi sangat tidak teratur. Kata-katanya belum selesai. Dia tiba-tiba berdiri. Mendorongku pergi. Maaf, aku duluan pergi. Setelah mengatakannya, dia hampir berlari seperti melarikan diri. Dia berlari keluar dari kantorku. Ratu film lari. Dia sampai hancur karena dibicarakan oleh aktor pendukung pria. Jadi, Ratu film itu lari. Kenapa kamu pengecut? Tahan sedikit lagi. Kamu bisa mengalahkan aktor pendukung pria. Tidak bisa lagi. Ratu film sekarang bersembunyi di sudut koridor sambil menutupi wajahnya. Dia merasa dirinya sudah hancur. Aku melihat bayangan punggungnya yang melarikan diri dan tertawa. Lari apa? Tidak akan membuatmu lolos. Malam itu aku menerima pesan permintaan maaf dari Shen Youchu. Hal hari ini, maaf, akhir-akhir ini kondisiku tidak begitu baik. Jangan terlalu dipikirkan. Aku menatap kedua pesan itu, tidak langsung membalas. Balon komentar memberitahu bahwa setelah mengirim pesan, aku menyesal. Dia merasa penjelasannya terlalu lemah. Dia sekarang duduk di tempat tidur menatap ponselnya. Menunggu balasanmu. Sudah menunggu 20 menit. Kamu? Aktor pendukung pria? Tidak bisa memberi dia respons, dia hampir menangis karena cemas. Aku berpikir sejenak dan membalas satu pesan. Kita bertemu dan bicara. Setelah mengirimnya, aku menambahkan satu kalimat lagi. Sekarang aku akan menjemputmu. Di seberang diam selama 1 menit penuh. Lalu hanya membalas satu kata. Ketika Ratu Phil melihat pesan itu, dia langsung melompat dari tempat tidur. Hampir terjatuh. Dia mengganti 3 set pakaian. Akhirnya memilih satu gaun hitam. Sederhana tapi sangat menonjolkan tubuh. Mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati ya. Sekarang jam 10 malam. Apa maksud pria mengajakmu keluar pada waktu seperti ini? Kamu tidak mengerti? Setengah jam kemudian, aku bertemu dia di depan apartemen Shen Youchu. Ternyata dia memang memakai gaun hitam. Rambutnya terurai, seluruh penampilannya. Di dalam gelap malam, dia tampak sangat mencolok. Aku naik mobil, dia dengan patuh duduk di kursi penumpang depan. Mobil menyala. Aku tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak ada komentar. Terus memperbarui apa yang ada di dalam hatinya. Aktris utama sekarang sangat gugup. Dia tidak tahu kemana pemeran pria akan membawanya. Dia diam-diam melihat sisi wajah pemeran pria. Sudah 3 kali. Setiap kali selesai melihat, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Aktris utama, detak jantungmu terlalu keras. Apakah kamu yakin pemeran pria tidak mendengar? Aku melihat sekilas bahwa dia memang sedang mengintipku. Sudut bibirnya tak sengaja melengkung. Sudah cukup melihat. Tubuh Shen Youchu jelas menjadi kaku. Apa maksudnya? Aku bilang aku memarkir mobil di pinggir jalan. Memutar kepala melihat ke arahnya. Kamu mengintipku? Sudah cukupkah? Cahaya bulan menembus jendela mobil dan masuk. Menerangi wajahnya yang memerah. Aku tidak mengintip. Kamu tidak. Aku mendekatinya. Jadi foto di dalam tasmu itu milik siapa? Shen Youchu langsung terkejut. Wajahnya menjadi pucat sejenak. Lalu memerah lebih lagi. Kamu? Bagaimana kamu tahu aku tahu banyak hal? Suaraku dibisukan sangat pelan. Misalnya kamu setiap malam sebelum tidur harus melihat fotoku sekali. Misalnya sebelum syuting adegan ciuman, kamu harus melihatnya dulu, baru aku bisa masuk ke dalam peran. Misalnya aku terdiam sejenak, mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, memaksa dia menatapku. Kamu sudah kecanduan aku selama 5 tahun. Kelopak mata Shen Youchu langsung memerah. Dia tidak menyangkal, bahkan tidak bisa menyangkal. Kamu sudah tahu semuanya. Suaranya bergetar. Aku juga sudah tahu. Aku menunduk dan berbisik di telinganya. Jadi Nona Shen, kamu masih ingin lari? Shen Youchu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Maaf, suaranya serak. Aku tidak sengaja. Aku tidak bisa mengendalikan. Setiap kali melihatmu, aku menjadi sangat aneh. Jantung berdebar kencang, pikiran berantakan. Aku tahu ini mengganggu. Kalau kamu membenciku, aku tidak akan muncul lagi di depanmu. Aktris utama menangis. Dia mengira pemeran pria pendukung datang untuk menegaskan batas dengan dia. Cepat bicara. Jangan biarkan aktris utama salah paham. Aktris utama? Kamu bodoh. Kalau pemeran pria pendukung membencimu, kenapa dia datang menjemputmu larut malam? Aku menghela napas, mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. Siapa yang bilang aku membencimu? Shen Youchu terkejut, mengangkat mata merahnya menatapku. Kamu tidak membenciku. Jika aku membencimu, aku menatapnya dengan serius. Aku akan mengemudi malam-malam untuk menjemputmu. Matanya berkedip. Air mata masih menempel di bulu matanya, namun sudah berubah menjadi tawa. Jadi aku suka kamu. Aku memotongnya. Sejak hari kamu berdiri di depan kantor saya, sebenarnya aku tidak yakin ini cinta atau tidak. Tapi aku tahu kecanduan wanita ini padaku sangat memuaskan. Dan aku membutuhkan dia untuk mengubah alur cerita buku asli. Tentu saja aku tidak akan memberitahunya. Shen Youchu mendengar kata-kataku. Seluruh dirinya terkejut. Dia tidak menyangka pemeran pendukung pria akan mengungkapkan perasaannya. Ratu Film cepat beri respons. Jangan berdiri bodoh. Otak Ratu Film sekarang berantakan. Dia hanya punya satu pikiran. Dia bilang dia sangat suka aku. Dia berkata dia suka aku. Aku tidak memberi dia waktu untuk merespon. Langsung menunduk dan mencium. Bibirnya sangat lembut dengan aroma stroberi yang ringan. Pada awalnya dia jelas sangat gugup. Tubuhnya tegang seperti tali. Tapi perlahan dia mulai meresponku. Ciuman ini berlangsung lama. Sampai kami keduanya hampir kehabisan napas baru berpisah. Wajah Shen Youchu memerah parah. Pandangan matanya kabur. Seluruh tubuhnya melunak di kursi. Jiang Zian. Dia memanggil namaku. Suaranya bergetar seperti menangis. Kamu tidak boleh berubah pikiran. Aku tertawa pelan.
pelan, lalu mencubit bibirnya sekali lagi. Tidak berubah pikiran. Akhirnya bersama. Ratu film dan pemeran pendukung pria menjadi pasangan. Aku terpesona. Ini baru bab berapa ya? Sudah bersama. Bagaimana kelanjutannya? Aku tidak peduli. Aku akan terus menonton mereka mengumbar kasih sayang. Setelah mengonfirmasi hubungan dengan Shen Youchu, kami mulai berpacaran secara rahasia. Alasan kami merahasiakannya karena dia masih ada proyek drama yang harus difilmkan. Tidak cocok untuk mempublikasikan hubungan. Tapi secara pribadi, kecanduan wanita ini malah lebih parah. Harus menelepon 3 kali sehari, mengirimkan puluhan pesan. Sesekali dia juga harus datang ke kantor untuk memeriksa komentar. Setiap kali dia selalu tepat waktu melaporkan perasaannya kepadaku. Ratu film kembali muncul. Alasan hari ini adalah tim produksi libur. Dia duduk di sofa kantor kamu selama 4 jam, hanya untuk melihat cara kamu bekerja. Ratu film, kamu setidaknya adalah bintang top. Bisa lebih bersikap sopan. Ya, hari ini Shen Youchu kembali muncul. Dia memegangnya di sofa kantor saya dengan segelas teh susu di tangannya. Matanya terus mengintip ke arah saya secara diam-diam. Saya meletakkan dokumen. Saya melambaikan tangan kepadanya. Dia datang dengan patuh, berdiri di depan saya. Saya menarik tangannya, menyeretnya duduk di pangkuan saya. Dengan begitu, bukankah lebih mudah mengurus kantor? Ada apa dengan kantor? Saya berbisik di telinganya. Ini wilayah saya. Siapa yang berani berkata apa-apa? Dia menunduk. Tidak berani menatap saya. Ratu film hampir meleleh. Dia hanya punya satu pikiran sekarang. Pemeran pria pendukung sangat tampan. Pemeran pria pendukung sangat keren. Puncak telinga sang ratu film memerah. Meskipun dia menolak dengan kata-kata. Tubuhnya jujur. Pemeran pria? Santai saja ya. Jangan menakut-nakuti Ratu Film. Saya sedang bersiap melakukan sesuatu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bos Jiang? Agen Bai Jingcheng? Meminta pertemuan. Saya mengerutkan alis. Shen Youchu juga berdiri dari pangkuan saya. Ekspresinya agak tegang. Dia datang untuk apa? Tidak tahu. Saya berkata, tapi Anda akan segera tahu. Saya menyuruh asisten membawa orang itu masuk. Agen Bai Jingcheng adalah pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Namanya Qian. Di dalam industri, dia dipanggil Qian Banxian. Katanya dia sangat licik. Begitu masuk, dia langsung melihat Shen Youchu. Tatapannya berkilau sebentar, namun segera kembali normal. Bos Jiang, Nona Shen mengganggu Pak Qian. Ada apa? Saya menanyakan tentang ekonomi kepada Qian. Dia tersenyum. Tidak ada urusan besar. Hanya ingin menyapa Bos Jiang. Promosi drama ini akan segera dimulai. Di Jincheng, mereka ingin melakukan lebih banyak pemasaran proyek CP dengan Nona Shen, tapi tidak bisa. Saya langsung memotongnya. Senyum Qian Jingji membeku sejenak. Hal seperti ini sangat umum di dalam industri bagi Bos Jiang. Menguntungkan kedua belah pihak. Saya berkata tidak. Memang tidak boleh. Nada suara saya menjadi dingin. Nona Shen adalah aktris, bukan alat pemasaran. Wajah Qian Jingji berubah, namun tetap mempertahankan senyum. Bos Jiang, Anda adalah pihak investor. Tentu saja keputusan ada pada Anda. Namun saya harus mengingatkan Anda. Sumber daya Jincheng di dalam industri. Sumber dayanya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya berdiri. Dengan nada yang acuh tak acuh. Tuan Qian mengantar tamu keluar. Setelah Qian Jingji pergi, Shen Youchu menatap saya dengan pandangan yang rumit. Kamu tidak seharusnya menyinggung mereka demi saya. Mengapa tidak seharusnya? Latar belakang Bai Jingcheng sangat rumit. Dia punya orang di belakangnya. Lalu bagaimana? Saya menggenggam tangannya. Orang di belakangnya masih bisa menantang saya. Lan Pei? Kata-katamu terlalu ambigu. Aktris utama sudah mulai berpikir menyimpang. Aktris utama? Apa yang kamu pikirkan? Lan Pei berbicara tentang latar belakang. Saya melihat wajah Shen Youchu memerah lagi. Tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Apa yang kamu pikirkan? Tidak? Tidak ada yang dipikirkan. Saya tidak menggoda dia. Namun dalam hati saya mulai menghitung. Bai Jingcheng pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sesuai dengan alur cerita buku asli, dia akan segera mulai menyerang saya. Ternyata 3 hari kemudian, secara tiba-tiba muncul sekumpulan foto di internet. Di foto itu terlihat saya dan Shen Youchu berciuman di dalam mobil. Judulnya menulis bahwa aktris top diduga dipaksa oleh sponsor. Foto intim dalam mobil pada larut malam terungkap. Datang. Rencana jebakan bintang muda berbasis traffic dimulai. Dia menyuap paparazzi untuk mengintai khusus. Kalian tunggu saja foto-foto ini terambil. Yang paling menjijikan adalah, dia juga membeli sekumpulan akun pemasaran. Buat suasana. Arahkan opini publik ke aturan tersembunyi sang sponsor. Aku melihat di ponsel serbuan berita negatif. Sudut bibirku mengerut dengan senyum sinis. Di dalam buku asli, aku akan kalah dalam perang opini ini. Karena aku tidak punya latar belakang. Tidak ada sumber daya. Hanya bisa dibantai orang lain. Tapi sekarang berbeda. Aku mengangkat telepon dan menelpon sebuah nomor. Bantu aku cek siapa dalang di balik ini. Dalam 10 menit. Aku ingin semua bukti. Di ujung telepon terdengar suara hormat. Itu teman pria Jiang Xiaonian yang bertindak. Idol muda berpengaruh. Kau selesai. Kau sama sekali tidak tahu siapa yang kau ganggu. Bersiaplah. Pertunjukan popcorn akan dimulai. Opini publik berkembang dengan cepat. Tidak sampai setengah hari, aktris utama yang dipaksa muncul di tren pencarian. Bagian komentar pertama penuh dengan cercaan. Sebagian besar menuduh Shen Youchu menjual dirinya demi sumber daya. Penggemar Shen Youchu berusaha mengendalikan komentar, tapi tidak dapat menahan terlalu banyak netizen negatif. Dia meneleponku. Suaranya terdengar lelah. Maaf, membebani kamu. Seharusnya aku yang membebanimu. Aku bilang, tenang saja, aku akan urus ini. Bagaimana kamu mengatasinya? Dia agak khawatir tentang latar belakang Bai Jingcheng. Aku berkata, aku memotongnya. Latar belakangnya tidak sekuat aku. Shen Youchu terdiam sejenak, berbicara dengan suara pelan. Jiang Zian, kau sebenarnya apa? Aku tidak menjawab langsung, hanya berkata, tunggu sampai ini selesai.
Kau akan tahu. Menutup telepon. Aku minta asisten mengatur pertemuan dengan Bai Jingcheng. Kali ini aku pilih di kantor pusat Shinchan Entertainment. Bai Jingcheng datang tepat waktu, dengan senyum puas di wajah. Pak Jiang kali ini mengundang saya ke sini. Apakah Anda ingin berdamai? Saya bersandar di sandaran kursi sambil meminta damai. Melihatnya dengan senyum yang setengah tersenyum. Pak Bai mungkin salah paham. Senyum Bai Jingcheng tersenggak sejenak. Jadi saya yang mengundang Anda ke sini. Saya berkata satu persatu, bahwa saya ingin memberi Anda pertemuan terakhir. Cabut permintaan maaf publik dari para pemasar itu. Saya bisa menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Bai Jingcheng terkejut sejenak. Lalu ia tertawa. Pak Jiang, apakah Anda sedang bercanda? Saya tidak bercanda. Mungkin Anda tidak tahu. Nada bicara Bai Jingcheng menjadi sombong. Masalah ini sudah tidak bisa lagi Anda kendalikan sendiri. Opini publik sudah mulai muncul. Reputasi Shen Youchu sudah terlambat. Pak Jiang, satu-satunya yang dapat Anda lakukan sekarang adalah patuh bekerja sama dengan saya. Mengambil seluruh tanggung jawab atas hal ini. Dengan begitu, Shen Youchu masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kalau tidak, dia akan tertawa dengan sinis. Kalian berdua harus mati. Saya melihat wajahnya yang penuh kepuasan. Lalu ia tertawa tiba-tiba. Bai Jingcheng, apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Bai Jingcheng terkejut. Apa itu Shinchan Entertainment? Saya berkata dengan santai. Grup hiburan terbesar di dalam negeri. Perusahaan yang kamu tanda tangani kontraknya adalah anak perusahaan Shinchan. Dengan kata lain, saya berdiri dan menatapnya dari atas. Nyawamu berada di tanganku. Wajah Bai Jingcheng berubah. Maksudmu apa? Saya mengambil sebuah dokumen dari meja dan melemparkannya di depannya. Lihat ini. Bai Jingcheng menunduk. Wajahnya langsung menjadi pucat. Itu adalah sertifikat kepemilikan saham. Di atasnya tertulis jelas bahwa Jiang Xian adalah pemegang saham terbesar di Shinchan Entertainment Group. Proporsi kepemilikan saham 63%. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Pemilik Shinchan adalah saya. Saya yang selalu memotongnya. Itu saya. Hanya saja saya lebih rendah hati. Tidak suka muncul di depan publik. Identitas terungkap. Identitas pemeran pria akhirnya terungkap. Ekspresi Bai Jingcheng terlalu menarik. Dia menjadi benar-benar kebingungan. Bintang muda berpengaruh. Apakah kamu tak? Orang yang kamu ganggu adalah bos di balik seluruh industri hiburan. Keringat dingin mengalir di dahi Bai Jingcheng. Dia akhirnya menyadari tipe orang seperti apa yang ia ganggu. Jiang, saya yang salah dalam hal ini. Saya akan segera menyuruh orang menarik artikel ini. Nada bicara saya dingin. Kamu punya kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang giliran saya bertindak. Saya menekan alat panggilan di atas meja. Membiarkan Departemen PR mengeluarkan pernyataan. Mengatakan bahwa saya akan mengadakan konferensi pers. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, membeli posisi teratas di tren pencarian untuk Bai Jingcheng, membeli pasukan troll, mengumpulkan semua bukti serangan jahat terhadap Tong Qiang. 30 menit kemudian, saya akan mengumumkan di konferensi pers. Wajah Bai Jingcheng benar-benar kehilangan warna. Kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Apakah kamu tahu siapa di balik saya? Saya tidak peduli siapa di balikmu. Saya menatapnya dengan dingin. Karena mulai hari ini, kamu benar-benar selesai di dunia ini. Konferensi pers berlangsung sesuai jadwal. Ratusan media hadir di lokasi. Kamera mengarah ke saya di atas panggung. Shen Youchu berdiri di samping saya. Dengan ekspresi yang rumit, dia menatap saya. Dia pasti tidak menyangka. Investor biasa yang dia sukai diam-diam selama 5 tahun. Ternyata adalah bos di balik Starshine Entertainment. Saya mengambil mikrofon. Dengan nada tenang. Mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk menjelaskan beberapa hal kepada semua orang. Pertama, foto-foto yang beredar online memang saya dan Nona Shen. Di bawah panggung, terdengar kegemparan. Kedua, saya lanjutkan. Saya dan Nona Shen sedang berpacaran. Sudah berpacaran selama 2 bulan. Tidak ada aturan tersembunyi. Tidak ada pertukaran kepentingan antara sponsor dan artis. Dia adalah pacar saya. Hanya itu saja. Seluruh ruangan menjadi lebih bergemuruh. Pemeran pria sekunder terlalu tampan. Langsung mengumumkan hubungan secara publik. Wajah aktris utama memerah. Dia sama sekali tidak menyangka pemeran pria sekunder akan melakukan hal itu. Bintang muda berpengaruh akan hancur. Siasat kecilnya tidak cukup di depan pemeran pria sekunder. Saya terdiam sejenak. Lanjutkan. Ketiga, gelombang opini kali ini sengaja dimanipulasi. Dalang dibaliknya adalah Bai Jingcheng. Penonton di bawah langsung menjadi hening. Saya mengumumkan satu persatu bukti yang telah disiapkan. Catatan transaksi Bai Jingcheng membeli hotset. Tangkapan layar percakapan Gu Shuijun. Hanya rekaman akun pemasaran yang mengatur alur. Semua bukti mengarah pada satu orang. Bai Jingcheng demi naik pangkat. Tidak segan menjebak rekan seprofesi. Memanipulasi opini publik. Membeli pasukan online untuk menyerang orang tak bersalah. Orang seperti ini tidak layak berada di dunia hiburan. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah Starshine secara permanen memblokir Bai Jing. Saya juga akan bergabung dengan beberapa perusahaan hiburan besar lainnya untuk memblokirnya di seluruh industri. Kata-kata saya selesai diucapkan. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut menatap saya. Sepertinya baru menyadari bahwa pria biasa di atas panggung ini sebenarnya memiliki energi yang luar biasa. Asyik, sangat asyik. Bai Jingcheng benar-benar hancur. Seluruh industri memblokirnya. Sepanjang hidupnya jangan berharap bangkit lagi. Pemeran pria sekunder, kamu terlalu tampan. Bolehkah aku melahirkan monyet untukmu? Setelah konferensi pers selesai, penggemar Bai Jingcheng masih ingin berjuang. Tapi buktinya kuat. Segala pembelaan terasa lemah dan pucat. Kurang dari 1 hari, Bai Jingcheng yang diblokir langsung naik ke hot seat. Komentar pertama di ruang komentar berhak bersorak. Seharusnya sudah diblokir. Orang seperti ini adalah tumor dalam lingkaran. Kasihan Shen Youchu. Hampir hancur karena orang seperti ini. Bos Jiang terlalu tampan. Ini baru yang benar-benar bos besar. Si monster pelindung istri.
Reputasi Shen Youchu tidak hanya tidak rusak, malah karena hal ini dia malah mendapat banyak simpati. Semua orang merasa memiliki pacar sekuat ini. Melindungi dia adalah keberuntungan baginya. Setelah konferensi pers selesai, aku membawanya pulang ke rumah. Begitu masuk rumah, dia langsung memelukku dari belakang. Jiang Zian, suaranya terdengar serak. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu apa? Identitasmu. Tangannya mencengkeram sedikit lebih erat. 5. Aku sudah menyukaimu selama 5 tahun. Kamu bahkan tidak pernah memberitahuku. Ternyata kamu bos dari Xing Chan. Aku berbalik dan melihat mata merahnya. Aku sudah memberitahumu. Lalu kamu akan bagaimana? Aku terdiam sejenak. Aku akan lebih menyukaimu. Kadang-kadang saya sibuk bekerja. Dia akan duduk di samping dan melihat saya. Sekali melihat, sudah berjam-jam. Komentar kadang-kadang muncul melaporkan pikirannya kepadaku. Aktris utama lagi mengintip kamu. Dia pikir cara kamu bekerja sangat tampan. Aktris utama ingin mencium kamu. Tapi dia malu. Dia berharap ke depannya kamu bisa lebih inisiatif. Dia sudah memberi isyarat berkali-kali. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura? Tentu saja saya mengerti. Tapi saya memang suka melihat dia menahan rasa tidak nyaman. Dan tampak malu untuk mengatakannya. Hari itu saya sedang membaca dokumen. Shen Youchu lagi meringkuk di sofa mengintip saya. Saya pura-pura tidak memperhatikan. Menunggu sekitar 10 menit. Komentar? Aktris utama hampir tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ternyata detik berikutnya, Shen Youchu berdiri dan berjalan ke depan saya. Jiang Zian, lihat saya. Saya mengangkat kepala tapi belum sempat bereaksi. Dia langsung membungkuk dan mencium saya. Ciumannya singkat, hanya sentuhan ringan. Tapi wajahnya sudah memerah karena saya. Saya melihat kamu terus mengabaikanku. Jadi saya tersenyum. Saya meraih dan memeluknya. Siapa bilang saya tidak mengindahkan? Lalu kenapa kamu? Karena saya ingin melihatmu inisiatif. Saya berkata di telinganya. Setelah menghilang, cara kamu inisiatif itu sangat menggemaskan. Dia malu sampai menutup wajahnya di bahuku dan tidak mau keluar. Terlalu manis, terlalu manis. Gigi saya hampir lepas semua. Aktris utama juga terlalu menggemaskan. Kan? Pemeran pria? Kenapa kamu begitu jahat? Ajarilah saya. Ya, 2 bulan kemudian, Xing Chan Entertainment mengadakan acara tahunan. Sebagai bos, tentu saya harus hadir. Shen Youchu sebagai pemenang penghargaan aktris utama terbaik tahun ini juga akan hadir. Ini setelah kami mengumumkan hubungan kami. Pertama kali muncul bersama sebelum acara kebetulan besar ini dimulai. Shen Youchu gelisah duduk dan berdiri tidak tenang di ruang rias. Kalau kami tertangkap kamera terlalu mesra. Bagaimana? Ya sudah. Biarkan saja tertangkap. Aku membantu dia merapikan rambutnya. Lagi pula seluruh dunia sudah tahu kamu adalah pacarku. Tapi itu apa? Aku mencubit wajahnya. Kamu tidak ingin orang lain tahu kamu milikku. Dia langsung menggelengkan kepala. Tentu saja ingin. Kalau begitu tidak masalah. Lan Pei, kamu terlalu nakal. Sengaja memanfaatkan dia. Ratu film? Tidak bisakah kamu lebih tegas? Kamu kan ratu film. Kenapa di depan aktor pendukung kamu jadi seperti anak bebek kecil? Setelah acara dimulai, aku dan Shen Youchu berjalan di atas karpet merah bersama. Kamera berkedip gila. Para wartawan bersemangat tak teratur bicaranya. Jiang Zong, Nona Shen, apakah kalian datang bersama hari ini? Apakah kalian resmi mengumumkan hubungan kalian? Aku tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan Shen Youchu. Shen Youchu menundukkan kepalanya. Ujung telinganya memerah, tapi sudut mulutnya tak bisa menyembunyikan senyum. Pemandangan ini terlalu indah. Aku mengambil screenshot. Ratu film dan aktor pendukung terlalu cocok. Ya, ini memang cinta kelas atas, kaya dan tampan, dan begitu memanjakan istri. Setelah selesai berjalan di karpet merah, kami mendapatkan tempat VIP. Acara berlangsung setengah. Pembawa acara mengumumkan pemenang aktris utama tahun ini. Selamat untuk Nona Shen Youchu. Seluruh ruangan bersorak dengan tepuk tangan gemuruh. Shen Youchu naik panggung dan menerima trofi. Dia melihatku di bawah panggung dengan mata berair. Untuk penghargaan ini, aku ingin berterima kasih kepada satu orang. Dia adalah pacarku, juga penyelamatku. 5 tahun yang lalu, dia menolongku saat aku berada di titik terendah. Sejak itu aku jatuh cinta padanya. Aku pikir seumur hidup tidak mungkin bersamanya. Tapi ternyata dia tersenyum, tertawa bahagia. Tidak menyangka dia juga suka aku. Terima kasih. Aku mencintaimu. Seluruh penonton bergemuruh. Ratu aktris mengumumkan perasaannya. Ratu aktris mengumumkan perasaannya. Aku menangis. Ini terlalu manis. Kan? Lan Pei? Cepat naik. Ratu aktris sedang menunggumu. Aku berdiri. Dengan sorotan semua orang, aku melangkah ke panggung, di hadapan semua orang. Aku memeluknya. Aku juga mencintaimu. Setelah acara megah, hubungan aku dengan Shen Youchu benar-benar menjadi topik seluruh bangsa. Kisah cinta antara ratu aktris top dan bos besar industri hiburan dilaporkan secara bersaing oleh semua media besar. Netizen berbondong-bondong menyatakan mereka tersentuh oleh kemanisannya. Ini benar-benar cinta seperti dewa. Shen Youchu menyukainya selama 5 tahun. Akhirnya menjadi pasangan yang bahagia. Sangat mengharukan. Bos Jiang memang sangat tampan. Selain itu, dia juga berkemampuan, dan dia juga suka memanjakan istri. Aku iri. Sedangkan Bai Jingcheng setelah dilarang seluruh industri benar-benar menghilang dari dunia hiburan. Katanya dia kemudian ingin beralih menjadi pebisnis. Tapi karena reputasinya terlalu buruk, tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Akhirnya dia hanya bisa hidup dari siaran langsung jualan. Penjualannya sangat buruk. Kadang komentar di layar muncul menyebutnya. Kemarin saat siaran langsung dia kembali dicaci. Penonton semua menulis, keluar dari industri hiburan. Penggemarnya sekarang hanya tinggal beberapa ratus orang, dan sebagian besar palsu, sesuai dengan perbuatannya. Dulu dia begitu sombong, sekarang karma sudah datang. Aku tidak tertarik dengan nasibnya. Aku hanya peduli pada satu hal. Kapan Shen Youchu akan menikah denganku? Hari ini aku mengajaknya ke lokasi syuting tempat kami bertemu 5 tahun lalu.
Lokasi syuting sudah lama ditinggalkan, di mana-mana penuh dengan rumput liar dan debu. Tapi Shen Youchu langsung terkejut begitu masuk. Ini terjadi 5 tahun yang lalu. Aku berkata bahwa ini pertama kalinya aku bertemu kamu di sini. Saat itu kamu sedang dibully. Aku membantu kamu keluar dari situasi itu. Kamu mengucapkan terima kasih. Lalu kamu lari. Mata Shen Youchu menjadi merah. Kamu masih ingat aku? Tentu saja. Ingat aku memegang tangannya. Itu pertama kalinya aku merasa gadis ini istimewa. Tapi kemudian aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk memberitahumu. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Jadi aku juga tidak berani mengambil inisiatif. Sampai akhirnya, dia menanyakan padaku sambil tersenyum. Sampai kamu berdiri di depan kantor saya selama 3 hari. Shen Youchu malu dan menundukkan kepalanya. Aku mengeluarkan sebuah kotak dari saku. Berlutut dengan satu lutut. Shen Youchu, maukah kamu menikah denganku? Dia melihat cincin berlian di dalam kotak. Air mata akhirnya mengalir. Pernikahan yang indah diadakan 3 bulan kemudian. Shen Youchu memakai gaun pengantin putih bersih. Cantiknya tak terlukiskan. Aku berdiri di atas panggung, melihatnya melangkah perlahan ke arahku. Tiba-tiba terasa agak bingung. Setengah tahun yang lalu, aku masih hanya pemeran pendukung biasa. Ditakdirkan untuk difitnah, dihentikan karirnya. Sekarang aku menikahi aktris tercantik di seluruh negeri. Komentar muncul lagi. Pemeran pendukung berhasil bangkit. Pemeran pendukung berhasil bangkit. Selamat. Pemeran pendukung dan aktris utama akhirnya menjadi pasangan. Pemeran pendukung, rawatlah aktris utama dengan baik. Kalau tidak, kami tidak akan melepaskanmu. Aku tersenyum. Aku meraih tangan Shen Youchu. Mulai sekarang kamu adalah istriku. Dia mengangguk sambil merah wajah. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Dia berpikir sejenak. Dia berdiri dengan jari kaki dan berbisik di telingaku. Jiang Zian, aku akan kecanduan kamu seumur hidup. Aku menunduk dan meninggalkan ciuman di bibirnya. Kalau begitu, aku terima kamu untuk seumur hidup ini. Pernikahannya sangat meriah. Banyak bintang besar dari dunia hiburan dan elit bisnis yang datang. Tapi di mataku hanya dia. Mulai sekarang, dia adalah istriku. Aku adalah suaminya. Kita akan bersama melewati bertahun-tahun. Mengalami banyak hal. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku akan selalu melindunginya. Karena dia adalah wanitaku. Dan satu-satunya yang membuatku rela kecanduan padanya. Setelah pernikahan selesai, aku memeluk Shen Youchu kembali ke kamar hotel. Dia meringkuk di pelukanku. Seperti kucing yang menggemaskan. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau dulu kamu tidak turun menjemput? Aku berpikir sejenak. Mungkin aku akan melewatkan orang terpenting dalam hidup ini. Dia tertawa, menggosok-gosok dadaku. Untung kamu turun. Untung kamu menungguku. Aku bilang. Di komentar terakhir, munculkan konfeti. Akhir yang sempurna. Semoga sang aktris utama dan pemeran pendukung bahagia ya. Cerita ini mengajarkan kita, jika suka seseorang, harus berani mengejarnya. Bagaimana kalau dia juga suka kamu? Aku melihat komentar dan tak bisa menahan senyum. Ya, bagaimana kalau hari-hari setelah menikah lebih manis dari yang kupikirkan? Shen Youchu tetap menjadi aktris top yang dingin. Tapi hanya aku yang tahu betapa lengketnya dia di rumah. Setiap pagi dia malas bangun dari tempat tidur. Memaksa aku memeluknya agar dia membuka mata. Malamnya dia meringkuk di sofa, menunggu aku pulang. Begitu melihatku, dia langsung melompat dan memelukku. Kecanduannya tidak hanya tidak membaik, bahkan semakin parah. Tapi aku menikmatinya. Sayang, waktunya bangun. Jangan peluk lagi. Sudah setengah jam memeluk dalam 5 menit. Jadi itu dalam setengah jam. Aku tersenyum dengan tak berdaya. Aku menunduk dan mencium keningnya. Berjalan selama setengah jam. Komentar layar terkadang masih muncul. Tapi frekuensinya semakin berkurang. Mungkin karena alur cerita sudah sepenuhnya menyimpang dari buku aslinya. Tidak perlu lagi mengingatkanku apa-apa. Terakhir kali melihat komentar layar. Selamat kepada karakter pria pendukung yang sepenuhnya menulis ulang takdirnya. Mulai sekarang tidak ada lagi alur cerita dari buku asli. Hanya cerita kalian sendiri. Semoga kalian bahagia. Aku melihat komentar-komentar itu. Di dalam hati muncul perasaan yang rumit. Terima kasih kepada sistem komentar ini yang membuatku melihat banyak hal dengan jelas. Terima kasih kepada Shen Youchu. Memberikanku keberanian untuk mengubah takdir. Mulai sekarang aku akan melindunginya dengan baik. Melindungi rumah kita. Mengenai Bai Jingcheng. Kudengar dia akhir-akhir ini ingin bangkit lagi. Ternyata dia ketahuan menjual barang palsu dan langsung diblokir secara permanen oleh platform. Bagian komentar penuh dengan orang yang bersuka cita atas kejatuhannya. Orang seperti Bai Jingcheng memang pantas mendapat nasib seperti itu. Tidak akan pernah bangkit seumur hidup. Dulu dia menuduh orang lain. Sekarang balasannya datang. Jiang dan Shen Youchu lah yang benar-benar menang. Mereka kaya dan penuh kasih. Itulah takdir. Aku melihat komentar-komentar itu. Hanya tersenyum. Takdir seperti itu selalu didapatkan dengan perjuangan sendiri. Aku menoleh melihat Shen Youchu yang sedang sibuk di dapur. Dia memakai celemek. Sedang canggung menggoreng telur. Wajahnya ada sedikit tepung. Suamiku, cepat bantu aku. Sepertinya aku membakar panci. Aku bangkit dan berjalan ke sana. Aku memeluknya dari belakang. Aku mengajarkanmu. Dia menoleh kembali dan tersenyum padaku. Saat itu, aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Tidak peduli kehidupan sebelumnya atau sekarang. Menemuinya adalah hal paling beruntung dalam hidupku.